Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Ayo doakan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang sakit itu semoga secepatnya diberikan kesembuhan. Dan sebelumnya Ai mau berterima kasih dulu untuk teman-teman yang udah mengikuti Ai dari pertama Ai bikin YouTube, dan terima kasih yang udah subscribe. Dan yang belum subscribe itu Ai tunggu ya subscribe-nya supaya Ai itu makin semangat bikin video dan memberikan berbagai macam tips-tips yang bisa Ai berikan ya teman-teman. Nah, di sini seperti di judulnya, Ai mau berbagi tips kayak gimana sih cara mengatur keuangan anak kos selama seminggu. Nah, untuk seminggu, kenapa nggak per bulan? Karena kebanyakan dari mereka yang curhat ke Ai nih di Instagram Ai, mereka biasanya dikirimnya tuh per minggu gitu. Jadi per minggunya ada yang 250, ada yang 500 ribu, berbagai ini. Cuman Ai ambilnya yang paling sedikit ya teman-teman. Mungkin ada yang di bawah ini, tapi Ai coba untuk mengatur yang 250 ribu ya. Nanti kalau misalnya ada yang di bawah ini, kalian sesuaiin aja, atau yang di atasnya juga sesuaiin aja. Nah, itu kalian yang pertama kali yang harus kalian bikin itu adalah kebutuhan kalian apa aja. Ini seperti contohnya aja ya teman-teman. Nah, ini yang pertama kali makan, terus yang kedua itu ada bensin, yang ketiga pulsa. Pulsa ini bisa pakai data gitu ya. Terus dana darurat. Dana darurat ini bisa kalian pakai misalnya untuk beli buku atau fotokopi, kan banyak ya kalau misalnya anak-anak kuliah itu kayak gitu. Terus yang kelima adalah nabung. Nah, anak kos juga harus bisa nabung ya teman-teman, walaupun cuma sedikit, walaupun nominalnya tuh 1.000, tapi kan lama-lama nanti bakal banyak gitu. Nah, di sini Ai mencoba untuk membagi dari 250.000 ini selama seminggu ya teman-teman. Nah, untuk makan di sini Ai alokasikan 150.000. Kenapa 150.000? Ini menurut Ai banyak ya, apalagi kalau misalnya di Ai itu satu minggu 200.000 untuk makan. Nah, kalian di sini 150.000 untuk jajan dan juga sekalian makan. Ai harapkan jajan jangan terlalu banyak ya teman-teman, jangan terlalu sering gitu, dan jangan juga terlalu mahal-mahal. Kalau misalnya lihat teman tuh terlalu banyak jajan, ya jangan ya, harus direm. Nah, terus bensin 20.000 seminggu cukup lah ya. Terus pulsa 20.000, kalau satu bulannya 80.000 per bulan kan insya Allah cukup ya. Apalagi sekarang tuh banyak wifi di mana-mana. Kayak misalnya kayak di kampus kan udah ada wifi juga kayaknya ya. Kayaknya sih. Tapi nanti 80.000 menurut Ai itu udah cukup lah. Nah, untuk dana darurat 50.000. Dana darurat itu kan kalau misalnya nanti ada mau beli buku atau kalian ada keperluan yang mendesak, misalnya kayak kekurangan bensin, bisa diambil di situ atau yang lain-lain gitu. Dan untuk tabungan, nah ini sisanya ada 10.000, jadi semuanya tuh ditabung. Nah, kalau 10.000 dikali 4 jadi 40.000 per bulan kan. Nah, kalau 40.000 dikali 12 itu, maaf ya di situ Ai tulisnya 10, jadi 480.000 dalam setahun. Itu luar biasa, mantap kali ya. Itu udah banyak kalau misalnya anak kos. Kalau misalnya kalian tuh banyak lagi yang kalian tabung kan berarti lebih banyak lagi. Nah, di sini kalian juga harus belajar hidup hemat ya teman-teman, para anak-anak kos. Kenapa? Karena di sini kalian juga, apalagi kalau misalnya orang tuanya yang nggak tetap gajinya ya teman-teman, jadi kalian bisa sangat membantu orang tua kalian untuk meringankan beban mereka gitu. Walaupun banyak yang bilang itu kan memang mereka harus tanggung jawab mereka ya, tapi nggak kayak gitulah. Kita sebagai anak tuh harus ada toleransi juga. Nah, caranya tuh kayak gimana gitu. Nah, yang pertama itu masak sendiri. Nah, untuk anak-anak kos, kalian tuh di sinilah mumpung kalian nggak dengan orang tua, kalian belajarlah masak sendiri. Karena apa? Nanti kalau misalnya kalian berkeluarga, kalian itu nanti
tinggal di mana gitu kan, yang nggak ada dijual makanan gitu, kalian udah bisa masak sendiri tuh, jadi kalian udah mandiri ya teman-teman. Nah, usahain kalian tuh makan sayur, jangan sering jajan ya teman-teman. Kalau jajan tuh jangan banyak-banyak gitu. Dan yang kedua itu laundry sendiri, cuci baju sendiri, nyuci sendiri, semuanya tuh sendiri ya. Pokoknya belajar mandiri lah kalian. Itulah kalian dikuliahkan oleh orang tua kalian untuk ya mandiri juga gitu, nggak semata-mata untuk belajar. Kalian kalau misalnya ngekos itu kan disitulah tempat kalian mencari jati diri untuk mandiri. Nah, yang ketiga itu jangan sering nongkrong, apalagi nongkrong di kafe, apalagi sampai ke restoran ya teman-teman, itu bukan level kita. Nah, nggak apa-apa sih sebenarnya kalau misalnya sekali-sekali, kalau misalnya kalian tuh punya tabungan atau kalian tuh punya uang lebih, itu nggak masalah sih. Kalau misalnya kalian penasaran, pengen makan ini, pengen makan itu nggak masalah. Tapi jangan sampai setiap hari juga seperti itu nombok ya ceritanya gitu. Nah, yang keempat itu ada cari sampingan. Kalau misalnya kalian mau tabungan banyak, kalau misalnya kalian mau bantu orang tua, kalian bisa cari sampingan, tapi tetap ingat ya, jangan sampai ganggu kuliah kalian. Nah, yang pertama itu kalian bisa jualan online ya teman-teman. Jualan online itu sekarang udah di mana-mana ya. Kalian juga tahu sistemnya kayak gimana. Jadi nggak perlu ada uang, kalian bisa jualan online. Nah, jadi guru TK bagi kuliah yang siang itu bisa aja gitu. Kalian ikut contoh karena dulu Ai kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian ada cara lain itu juga boleh-boleh saja. Semoga berhasil ya teman-teman. Baiklah, cukup sekian video dari Ai. Semoga kalian suka dengan videonya. Tetap semangat untuk para pejuang ya teman-teman. Jangan berputus asa, intinya tetap semangat. Dan Ai undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.